kami prioritas untuk Flores Timur, desa atau sekolah ataupun perorangan yang mau mengembangkan dunia ikan ini, terkhusus ikan air tawar ini. Itu kami siap mendampingi ke desanya atau ke tempatnya, atau mereka kami siapkan tempat penginapan untuk datang ke kami. Belajar langsung. Belajar langsung. Iya. Pak, saya kopi dulu ya sebelum saya buka program Robi, biar lebih santai. Soalnya saya lihat tamu-tamu saya agak serius-serius ya. Saya cukup ya. Biar santai. Apalagi sore-sore minum kopi, terus makan ikan lele. Biar tidak nyambung ya pembicaraan saya. Jumpa lagi bersama saya Sevi Belang di Ruby Rumah Bincang Flores Timur. Kami sudah beberapa episode. Kali ini episode yang sangat ubur-ubur ikan lele, asik. Saya bersama peternak lele, enak. Jadi di Ruby Rumah Bincang Flores Timur kali ini saya menghadirkan beberapa tamu yang sangat istimewa. Ada ketua, ada anggota, dan juga ada pembinanya. Jadi ini adalah kelompok Lolon Girek Jaya dari Desa Blepenawa, Kecamatan Demon Pagong. Mungkin Anda pernah mendengarnya atau yang pernah tahu bahwa Desa Blepenawa saat ini sedang berusaha untuk menjadi desa 1000 kolam. Kita bakalan mendukung karena hari ini diundang ke Ruby, itu juga salah satu cara kami mendukung supaya Desa Blepenawa menjadi desa 1000 kolam. Sekarang memang lagi tren ataupun lagi hitsnya untuk membuat desa tuh menjadi desa tematik. Jadi temanya mereka adalah tema air dan kolam beserta isinya yaitu ikan. Sudah hadir bersama saya di Ruby di Rumah Bincang Flores Timur. Di sebelah paling ujung itu ada Bapak Piser Lejap sebagai pembina di kelompok. Kemudian yang ada di sebelah Pak Piser ini ada Alphonse Lane, ini adalah ketua kelompok. Dan yang di sebelah saya ini seorang guru ASN, anggota kelompok. Betul ya? Oke. Saya awal pertanyaan saya adalah berapa panjang sulur ikan lele ketika berusia 1 tahun? Oh tidak ya, pertanyaan saya tidak itu. Saya lihat mereka serius, saking saya tidak seriusnya membuat mereka rileks, saya yang terlihat seperti orang gila ya. Oke, pertanyaan saya yang pertama, ini kelompok Lolon Girek ini sudah sejak kapan? Itu sudah berapa lama? Ini. Saya mulai dari Pak Ketua ya. Oke, Pak Ketua. 3 tahun. Oke. 3 tahun. 3 tahun. Berarti 3 tahun ke belakang ya. Oke. Awalnya bagaimana nih kelompok ini? Awal mula itu dimulai di rumah pribadi. Oke, pribadi. Siap. Itu saya mulai dari kolam beton. Kolam beton, sebanyak 3 kolam. Setelah itu bibitnya waktu itu saya tebar 2000 ekor. 2000 ekor bibit ikan lele. Oke. Dia kan selama proses panennya selama 3 bulan panen untuk ikan lele. Untuk permintaan pasarnya untuk 2000 ekor kurang untuk Kecamatan Demon Pagong. Sehingga ditambah jumlah. Bulan berikutnya saya tambah lagi dengan 4000 ekor. Oke. Itu juga sama. Permintaan pasarnya belum mencukupi permintaan pasar. Itu pemasarannya masih di sekitaran di dalam desa dengan di Kecamatan Demon Pagong. Oke. Jadi berawal dari kolam pribadi ya. Iya. Sebelumnya memang apa Alphonse basicnya apa sebenarnya? Kok bisa punya keberanian untuk memelihara lele begitu? Awalnya saya basicnya di budidaya perairan. Oke, budidaya perairan. Ikan air tawar maupun air laut. Oke. Dalam hal ini saya ke ikan air tawar. Karena memang di Desa Blepenawa sumber airnya sudah dekat ya. Oh tidak ya. Sumber airnya sangat berlimpah ya. Iya, betul. Kita di orang Larantuka mengkonsumsi airnya dari berarti orang tua mendukung. Orang tua mendukung. Oke. Terus bagaimana ceritanya dari kelompok itu karena tadi konsumsi pasarnya meningkat, produksinya kecil ya, sedikit. Bagaimana bisa sampai punya kelompok ini? Terus berkolaborasi dengan Pak Ketuanya. Ini bagaimana ceritanya? Kan kami tahu Pak Ketua ini ada tinggal di Kota Larantuka. Kok bisa punya hubungan dengan Pak Alphonse dari Blepenawa? Jadi waktu itu kan kuliah. Saya masih kuliah. Terus dosen kasih tahu pulang ke Larantuka ketemu alumni satu nama Gaspar Leja. Setelah selesai kuliah, saya pulang Larantuka, saya cari
nama Gaspar Lejab tuh sampai mau 2 tahun juga tidak dapat. Oke. Setelah itu kami perkumpulan alumni. Mhm. Di situ kami saling perkenalan, baru waktu itu Abang Piser dia perkenalkan Abang Gaspar. Oke. Oke. Jadi dua Perkenalkan nama bilang, berbeda ya, ya. Ada nama tenarnya, ada nama kecilnya. Oke. dia Lalu bilang, perkenalkan nama saya Piser Gaspar Ratu Lejab. Dari situ saya langsung tahu, ah, berarti dia sudah orangnya. oh, oke, akhirnya ketemu. Akhirnya kami ketemu, Kenalan, ha? bahas untuk proses budidaya ikan. Mm-mm. Terus Abang tanya, Mm. kalau di Bele Panawa, air banyak tidak? Saya bilang, untuk air di Bele Panawa, itu sangat banyak. Mhm. Malah untuk satu kota Larantuka saja, Mhm. air dari kami. Ya. Setelah itu kami tentukan waktu untuk Abang turun ke desa Bele Panawa. Itu belum mulai pelihara, Belum. belum mulai memelihara kan? Setelah ketemu Abang Piser baru Setelah mau. ketemu Abang Piser, Mm-mm. kami mulai pelihara ikan yang Oke. di rumah. Oke, jadi pertama ketemu senior, satukan tekad, tujuan kita semangatkan buat dia. Satukan tekad itu memulai karena sumber daya tadi air tadi ya. Akhirnya memulai dengan berapa kolam pertama? Pertama dengan 3 kolam dari beton. Modal semua dibiayai oleh orang tua. Modal Atau semua ada yang Abang Patungan. support patungan. urunan ya. Wes. Ya, siap. Nanti saya punya kolam 3x4 di rumah, Om Piser tolong bantu ya. Urunan. Urunan kita. Oke, setelah itu mulai berjalan dengan Setelah permintaan. itu mulai berkembang Mhm. karena kami lihat permintaan pasarnya semakin meningkat. Jadi waktu itu saya dipanggil oleh Abang Piser, Aha. dia tanya, bisa tidak kita bentuk kelompok? Karena proposal yang kita buat nanti ini Harus kelompok. harus kelompok, Terus nama kelompok. tidak buat, tidak bisa untuk pribadi. Jadi kami mulai buat proposal, ajukan ke kementerian, akhirnya diterima. Oke, jadi setelah permintaan pasar meningkat, penjualannya waktu itu prosesnya menjual manual dari kampung ke kampung. Jual, Lele hidup. mereka datang beli di Sama. rumah. Oh, oke. Jadi beli di rumah. Setelah dari 2.000 menjadi 4.000 permintaan itu juga masih belum terpenuhi. Kemudian bentuklah kelompok. Bentuk kelompok. Oke, setelah membentuk kelompok berarti sudah merekrut anggota-anggota dan lain-lain ya. Iya. Oke. Termasuk dengan Bapak Fian Pak Lain. Fian. Oke. Kak Fian awalnya tertarik ini guru sebenarnya, guru SN, terus ikut tertarik bergabung dalam kelompok ini, ceritanya bagaimana? Setelah mereka membentuk kelompok itu kakak sudah ada di dalam kelompok bersama-sama? Belum. Oke. Sebenarnya saya juga belum kenal dengan Pak Piser. Oke. Pak Piser ini Ada macam tapi- misterius sekali ya. Iya. Waktu itu iya. Ade Alphonse ini Mhm. dia datang ketemu dengan saya Oke. karena memang dia tahu di kampung itu saya sebagai pembina di Karang Taruna di Oh, kampung. oke. Saya sebagai pembina, jadi dia datang ketemu saya di rumah. Mhm. Dia kasih tahu kalau Om Piser mau turun. Oke. Nanti kita sama-sama duduk diskusi Hmm. bagaimana. Terus Om Piser turun dan kami dengan beberapa teman kami duduk diskusi. Oke. Duduk diskusi yang pertama di seputaran bonsai dulu Oke. karena air juga. Ya. Oke. Terus lanjut ke ikan tadi. Mhm. Lalu Pak Piser usulkan bilang kita harus buat satu contoh kolam dulu. Kalau kita mau berkembang kita harus buat satu contoh. Jadi kami buat satu contoh kolam beton di ada punya rumah ini dengan support yang tadi itu. Oke. Setelah itu seperti ada cerita tadi pemasarannya itu dia kalah stok. Oke. Pokoknya kalah stok. Permintaan pasar tinggi ya. pasarnya tinggi. Mhm. Jadi kami berembuk lagi buat proposal. Oke. Karena proposal itu disetujui kalau harus bentuk satu komunitas. Mhm. Ya. Makanya kami bentuk satu komunitas dengan 12 orang atau 13 orang waktu itu. Mhm. 13, sekarang tinggal 12. Oke. Dengan sudah membeli nama kelompok tadi, Lolon Girek Jaya itu. Dari awal kelompok terbentuk sudah langsung mempunyai nama itu. Sudah langsung. Langsung beli. Oke. Kira-kira kita perlu tahu kenapa kemudian memilih
Lolon Girek Jaya kelompok ini? Kenapa tidak kelompok lele, ubur-ubur ikan lele atau apa begitu? Kenapa tiba-tiba kenapa harus kasih nama Lolon Girek Jaya? Apakah punya arti? Misalnya ada punya filosofi atau sesuatu apa begitu? Nama Lolon Girak itu kami cari-cari, terus kami ambil nama karena dia nama dari kampung Lepenawa itu, Oke, Lolon Girak. Dan dia punya arti. Lolon- Lolon itu berarti dia di Di atas. atas. Dia Oke. selalu di atas. Kalau kerennya seperti Yamaha selalu di depan, berarti dia harus selalu di atas, di puncak ya. Oke, kemudian Terus yang giraknya itu bahasa daerah girak. Kenira itu, kenira yang berarti kreatif. Selalu menciptakan ide-ide atau gagasan-gagasan yang baru. Mhm, mhm. Dan gagasan-gagasan atau ide yang baru itu selalu muncul dari kelompok itu. Ini filosofinya dalam ya. Jadi kreativitas yang selalu berada di atas dan membawa kejayaan gitu ya. Iya. Jadi sekarang semakin jaya nih saya lihatnya. Maka terbentuklah kelompok dengan 12 anggota tadi. Anggota. Oke. 12 anggota sampai sekarang ada penambahan? Sampai sekarang yang untuk Lolon Girak masih tetap, Mhm. tetapi ada penambahannya di kelompok satunya. Oke, jadi sudah Kelompok punya satu baru, kelompok dampingan juga. dengan nama Utowata. Utowata. Kenapa memilih Utowata kelompok yang sebelahnya? Kelompok sebelah memilih Utowata karena air itu Mhm. berasal dari Utowata itu. Kan saudari itu namanya Utowata. Oke, nama figur tokoh perempuan dari Air. cerita sumber air ini ya. Kan Oke, Itu Utowata. kan saya yang memilih. Oke. Sebenarnya saya yang memilih. Mhm, Kenapa saya memilih Utowata? mhm, Utowata itu yang dikorbankan menjadi air yang kita nikmati sekarang di Mhm. Larantuka. Oke, Sedangkan kelompok ini kelompok pembibitan. oke, Berarti dia berasal dari sebuah rahim oke, yang nanti menghasilkan. oke. Sehingga kenapa kami pilih itu, sehingga dia dari perempuan, nama yang menghasilkan kehidupan untuk kota Larantuka, Mhm, yang bisa membesarkan Flores Timur, Oke, dan nanti dia akan menghasilkan keturunan yang bisa berkembang nanti di sini. oke. Sebagai ibu, sebagai perempuan yang memelihara gitu ya. Yang memiliki Filosofi gitu. Jadi, oke. Jadi kelompok Utowata ini kemudian menjadi kelompok yang membuat pembenihan. Ya. Pembenihan ya. Pembenihan. Kemudian baru dipindahkan ke kelompok Lolon Girek Girek. untuk pembesaran kemudian pemasaran. Ya. Oke. Ya, jadi kalau kita ke Belepenawa mau ke kelompok pembenihan dulu, pembibitan, baru kita ke kelompok yang sudah besar gitu pemeliharaannya. Langsung bisa makan. icip-icip juga, bisa langsung Icip-icip. makan. Oke. Proses pengadaan benih ya, pengadaan benih. Ini didatangkan dari mana? Kemudian anggarannya seperti apa ketika kelompok sudah terbentuk, tidak lagi urunan. Apakah memang pembenihan itu kemudian itu urunan, punya jejaring di tempat lain untuk mendatangkan benih, ini datangnya dari mana? Sampai sekarang masih didatangkan lagi atau tidak gitu ya? Oke, setelah ada kelompok tadi Utowata. Pengadaan ikan, Mhm. itu memang awal kami sudah selalu mulai dari benih. Oke. Karena ketersediaan benih kita tidak ada Mhm. untuk Flores Timur, Mhm. jadi kami datangkan dari Surabaya. Karena memang saya basic perikanan, Mhm. terus hanya mau mengembangkan bidang itu. Mhm. Jadi saya punya kolega, punya kenalan, punya Mhm. relasi Mhm. yang memang sudah saya bangun semenjak saya selesai kuliah. Oke. Itu yang saya pakai Mhm. untuk membantu perkembangan kegiatan di bawah. Oke. Jadi kami ambilnya dari Surabaya. Mhm. Surabaya tidak melalui kapal, tapi kita melalui udara, melalui pesawat. Mhm. Karena rentan waktunya harus kita hitung dengan keselamatan ikan. Oke. Biaya yang dikeluarkan cukup besar, Mhm. sehingga kita menggunakan pesawat terbang. Mhm. Jadi hitungan sehari sampai. Mhm. Pagi pengiriman Surabaya, Larantuka sampai siang, sampai ke lokasi juga masih sekitar jam 2. Jadi Jamnya siang. setengah hari lah. Oh, oke. Kemudian Kita masih ambil dari Surabaya. Mas Surabaya. Itu partai besar atau ambilnya ekor 100 ekor kah atau sudah main ribuan? Kita setelah dengan komunitas kita sudah main di angka 15.000 ke atas. Oke, 15.000 ke atas ya. 15.000 ke atas itu bagaimana? Ini kan kelompok baru terbentuk nih. Ya. Tadi urunan awalnya kelompok awal, sebagai contoh tadi urunan, modal dan lain-lain. Sekarang sudah bentuk kelompok. Dari anggaran proposal itu lolos berarti. Proposal itu lolos. Lolos. Makanya bisa mendatangkan Kami tadi. mendapatkan 6 unit kolam, Oke. kolam bioflok itu dari terpal. Oke. Itu dengan ukuran 4 meter. Jadi dia karena dalam
kolam itu bentuk lingkaran ya, dia diameternya 4, ada 6 unit. Di satu unit itu diisi maksimal 2.500 ekor. 2.500. 15.000. Sekarang sudah ada berapa banyak kolam gabung dari 2 kelompok ini? Sekarang penambahan terakhir di tahun 2024 itu kami di 19 kolam dari 6 kolam itu. Ada penambahan 13. Terus di Februari kemarin 2025 ada penambahan 7 unit lagi. Diameter 3 dan diameter 2. Itu khusus untuk pembibitan ikan nila. Kami sudah ada. Selain lele sudah penambahan ikan nila. Sampai dengan kelompok sudah punya kolam begitu banyak, dengan kelompok satu tadi pembibitan itu masih mendatangkan benih dari luar lagi. Soal ikan lele, mungkin kalau ikan yang jenis baru macam nila mungkin bisa datangkan. Kalau lele sudah membuat pembenihan sendiri atau bagaimana? Kalau lele sudah kemarin kami sudah mencoba dari hasil seleksi awal dari 2021 itu kami sudah siapkan untuk calon indukan. Nah, kemarin di Februari juga kami sudah coba, itu berhasil mengawinkan 2 indukan dengan hasil sekitar 100.000 bibit. Tetapi memang karena cuaca suhunya memang agak ekstrim kemarin, hujannya, suhunya sangat turun, sehingga mempengaruhi itu. Kami hanya berhasil mempertahankan sampai di 2.000 ekor saja. 2.000 ekor. Tapi masih stok indukan masih banyak kami. Berarti sudah mulai belajar setelah untuk ini kami sudah mulai benihan sendiri ya. Coba lagi. Sip. Hal-hal baru yang kita kerjakan biasanya kalau kita munculkan di satu tempat, kita kerjakan, orang masih memandang sebelah mata, masih pesimis. Tidak hanya keluarga, kadang ada penolakan juga dari keluarga, tapi juga dari lingkungan sekitar. Kenapa sekolah capek-capek datang piara ikan? Buat apa gitu? Piara kambingnya, piara babi, piara ayam dan lain-lain. Ikan itu hal baru untuk kita. Apalagi ada ikan air laut, ikan air laut banyak gitu. Laut kita luas gitu ya. Pernahkah merasakan tanggapan itu bagi sudah ini masih mau ini ketua saya bagaimana nih? Dan Pak anggota juga ya nanti akan menceritakan ketika mendapat tantangan itu. Tantangan waktu itu tantangan terlalu banyak. Misalnya apa ya? Tadi mungkin ikannya tadi 500 ekor. Kami mulai bentuk kelompok. Ya, sudah mulai berjalan. Ada tanggapan dari masyarakat. Kalau itu perusahaan untuk family punya. Masih membawa suku. Terus kami tetap tabah saja jalan. Terus ada lagi. Sampai sekarang desa adakan 24 unit kolam lagi. 24 unit kolam itu di rumah warga? Di rumah warga. Itu untuk ketahanan pangan. Bibitnya ambil dari kelompok berarti? Bibitnya ambil di kelompok. Akhirnya gitu ya. Macam tadi soal tadi, saya yakin bahwa sekarang tidak ada lagi menganggap sebelah mata kelompok yang dibentuk, kemudian sudah ada hasil. Kemarin kunjungan bupati ke sana nih, ketua DPR. Ketika ikan yang tadi, kita kembali dulu ke ikan tadi, soal pengiriman dari pesawat, kemudian datang. Ikan ini kan pasti stres dalam perjalanan dan lain ya. Pesan 15.000 ekor belum tentu yang hidup 15.000 ya. Itu bagaimana itu? Awalnya itu memang tantangannya berat. Karena yang basic perikanan ini saya dengan Pak Ketua ini. Kami membawahi sekarang sudah mau 20-an anggota. Memang awalnya kemana-mana penjemputan bibit saya bawa semua. Penjemputan pertama karena dalam perjalanan koordinasinya tidak bagus dengan pihak pengirim. Ikan sekitar 16.000 ekor mati semua. Bukan dalam kantong untuk sudah mati. Nah, itu pukulan berat bagi teman-teman ini. Itu dari bandara, kami waktu itu masih ambil di Momere, PCV. Dari bandara Momere sampai di desa Belepanawa itu tidak ada satu orang yang bicara. Senyap nih. Jadi senyap. Dalam mobil itu senyap. Berduka gitu meninggalnya lele ini gitu ya. Modal ya. Ini sudah bangkrut ya. tantangan ini. Tapi saya berpikir bahwa bagus juga. Bagus dalam artian mereka belajar dari hal yang memang sulit. Betul. Terus itu lanjut lagi kita kirim untuk pergantian. Pergi lagi berikut semuanya lolos. Itu sudah di situ baru kita saling menguatkan. Dalam artian bahwa saya juga mengajarkan kepada mereka bahwa mereka juga hidup. Jadi yang kita perlakukan sesuai dengan apa yang dia mau. Karena dia tidak bisa bicara.
Jangan kita mengikuti keinginan kita, tidak bisa. Dan di situ kami punya tugas untuk bagaimana mereka bisa memahami satu demi satu tentang ikan ini, bagaimana prosesnya dari kecil, pengiriman, terus tahap demi tahap itu kami lalui. Memang sungguh berat, 2 tahun Ibu Sivi. Itu kami membina mereka sampai sekarang. Syukur bahwa pelayanan kami dengan adanya program ketahanan pangan ini, salah satu bidang targetnya yaitu perikanan yang diwajibkan. Ya, kami sudah melayani beberapa desa, termasuk Kabupaten Lembata, sudah pemasangan 4 unit. Itu teman-teman, saya tidak turun, saya langsung kirim saja. Yang ini berangkat pasang. Mereka sudah memahami benar Ibu Sivi. Sudah ahli juga nih ya. Sudah antri dengan banyak permintaan sampai dengan Kabupaten Ngada. Itu 7 desa itu. Minta kami pelayanan dan pendampingan di bulan setelah bulan Juni, mereka nanti minta kami ke bawah. Jadi hanya dengan piara lele itu mereka jalan-jalan sekarang ya. Kemarin hanya masih stres ikan mati kolam gini dan orang masih sini. Sekarang ya lele ada yang kasih makan, kami jalan-jalan dulu melakukan pendampingan gitu kan. Sekarang sulitnya itu 2 tahun Ibu Sivi. Memberi sulitnya 2 tahun. Motivasi dan edukasi kepada mereka 2 tahun. Kalau Pak Guru pasti sudah jadi guru, baru damping lele jadi anggota. Kira-kira ada tidak tuh Pak Fian? Saya awalnya itu juga saya ragu-ragu. Tetapi terus dikuatkan oleh Pak Pice. Dia sering turun, dan setelah kami bertemu pertama itu, setiap sore itu dia ngopi di bawah. Jadi benar-benar pendamping buat kita jadi bagaimana ya, rasa kuat, jadi optimis, terbangun gitu ya, rasa optimis ya. Jadi akhirnya berlanjut sampai sekarang ini. Memang kami punya hubungan itu sudah mendalam sekali, mendalam. Sudah tidak bisa dikatakan lagi kakak dan adik, betul ya. Saya pernah berkunjung ke lahan ini, kolam lele ini. Itu lahannya bagaimana? Ini kan kelompok nih. Ada hal-hal akan menjadi kendala ketika ini lahannya siapa, ini kepemilikan dan lain-lain ya. Jangan sampai kemudian kelompok ini sudah berjalan baik, sudah ada hasil, tiba-tiba ada persoalan. Ada yang datang klaim lagi tadi awal soal kelompok ini perusahaan lain dan lain-lain ya, kita sedang tidak menyebutkan, tapi lahan itu kolam, kemudian di kelompok yang satunya tadi Utawata itu lahannya bagaimana dari pemilikan? Kalau lahan setelah kami buat proposal, sebelum mereka jawab, sebelum dari Kementerian jawab proposal itu, mereka harus suruh wajib harus siapkan lahan. Siapkan lahan. Yang diwajibkan itu hanya lahan, listrik, dengan air. Itu yang kita siapkan. Selain itu tanggungan mereka punya, dari kementerian punya. Kebetulan saya ada lahan kosong. Jadi saya bilang biar kita pakai lahan ini saja. Ini lahan saya punya ini, kebetulan juga di tempat yang rata. Mereka suruh permintaan dari pusat itu tempatnya harus rata. Jadi kebetulan saya punya lahan ada. Saya bilang biar pakai saya punya lahan itu. Dan jadi, sampai sekarang. Kalau yang kelompok Utawata itu sama, tetap di dalam satu lokasi. Jadi syarat-syarat dari proposal yang diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah lahan, air, dan listrik. Gitu. Berarti bikin meteran sendiri di kebun lahan itu ya? Jadi begitu ya. Sekarang sudah banyak permintaan pasar, metode penjualannya bagaimana? Mungkin siapa tahu ada tiba-tiba kami mau pesan, kira-kira bagaimana nih? Haruskah kami ke Balai Penawa? Gitu. Bagaimana Pak Ketua metode penjualan, pemasarannya? Metode penjualannya itu kalau untuk antar di tempat itu 50 per kilogram. Kalau beli di tempat 40.000 per kilogram. 40.000 per kilogram beli di tempat ke Balai Penawa. Kalau antar di tempat ke Larantuka misalnya. Larantuka. Itu 50.000 per kilo. Kalau beli lebih dari 2 kilo, 3 kilo, harganya juga tetap sama. Harganya tetap sama. Terus selain penjualan antaran di tempat, bisa berkunjung langsung ke kolam. Selain penjualan seperti tadi, tadi penjualan kalau beli di tempat 40.000 per kilogram. Terus kalau diantar itu khususnya di seputaran Kota Larantuka. Tetapi kalau untuk antarnya itu kami komitmen
Kalau sudah dipesan, itu wajib mau tidak mau harus diantar. Oke. Maksudnya supaya mereka yang pembeli juga Pelanggannya, mereka itu Oke. Terus 50.000, tetapi harus lebih dari berapa kilo? 2 kilogram. Oh, oke. Tidak bisa 1 kilogram baru kami antar di tempat, tidak bisa. Betul. Harus 2 kilogram, Mhm. baru 2 kilogram ke atas. Oke. Minimal 2 kilogram Minimal. baru kami bisa antar di tempat Oke. dengan harga 50.000. Mhm. Terus sekarang kami juga penjualannya kami pergi jual di pasar Okutobi dengan di pasar Oka. Oke, pasar Larantuka belum masuk ya? Belum. Belum masuk. Tapi ada rencana tidak nanti ke pasar Larantuka? Pasar Impres Larantuka? Ada. Dalam planning belum sih. Oh, dalam planning belum. Karena soalnya melayani sekitar Demang Panggung saja tidak cukup. Kalau memenuhi permintaan dari masyarakat Kota Larantuka, mereka akan membuat pembibitan sekitar berapa puluh ribu lagi tuh per 3 bulan ya. 12 orang di dalam satu kelompok tuh bagi tugasnya buat apa saja sih? Apakah ada shift-shift? Oh, sore ini siapa punya yang kasih tugas kasih makan dan lain bagi atur kerjanya bagaimana dengan kelompok? Untuk pembagian tugas dari start awal itu, setelah kami sudah punya unit kolam yang banyak, itu kami sudah piket. Oh, piket harian. Siap. Piket harian, jadi ada buku tamunya juga dari kementerian. Oke. Piket catatan harian pembelian makan di jam berapa, itu dilaporkan tiap hari dari orang yang bertugas piket itu. Oke. Piketnya ya 1 minggu, Senin sampai Minggu. Oke, jadi dalam satu kali piket berapa anggota yang bertugas? 1 kali piket 2 orang. 2 ada yang 3 orang. Ada yang 3 karena sudah ada penambahan tadi bisa. Sudah ada kolam begitu banyak, jualnya permintaan pasar tinggi, punya kelompok sudah 2. Kira-kira ada penghasilan tidak tuh buat anggota-anggota? Siapa tahu kita bisa pergi lamar kerja di sana kan? Oh tidak ya? Bahaya kalau saya ikut lamar kerja di sana, saya konten lagi di tempat. Untuk penghasilan untuk anggota, kami baru menikmati di tahun 2025. Istimewa. Oke. Jadi sistem bagi hasil atau bagaimana tuh kelompok kan kita perlu tahu nih ya. Kita sistem bagi hasil. Jadi pendapatan sebulan itu berapa ya bendahara laporkan, tinggal saja kita atur. Disisakan berapa, baginya berapa. Seperti itu sekarang. Sudah mulai menuai hasil ya. Sudah mulai panen sedikit. Ditambah lagi dengan giat tadi 1000 kolam tadi, desa mulai menyambut tuh ketahanan pangan itu. Oke, benihnya sudah mulai ini ya. Apa ya itu hasil yang dicapai dengan tidak gampang begitu ya, melalui proses tadi ada banyak tantangan, halangan ya untuk ini. Kemarin dapat kunjung ya dari Pak Bupati ya. Kemarin memang diundang. Oh, diundang untuk penaburan benih. Penaburan benih lele di kolam yang itu. Di kolam desa punya. Oh, kolam desa. Itu akan dimanfaatkan dana ketahanan pangan. Makanya penebaran kemarin langsung di kolam desa. Oke. Ada 24 unit desa punya. 24 unit kolam. Oke, benihnya datangnya dari Lolon komunitas. Kami melayani paketan kemarin dari pakan, kolam sama benihnya itu kerjasama desa dengan komunitas untuk pengadaan itu. Kami sudah mengelola anggaran. Istimewa. Bukan proyek ya. Tapi memang harus usaha itu kan orang lihatnya harus ke sana. Berkelanjutannya kan seperti itu. Jika kalian tidak membeli lele ke saya, tapi kami menyediakan pakan. Kalau sudah beli pakan, lele dari kami karena itu kan bisnisnya kan nanti begitu. Tapi sudah ada berpikir untuk olahan lele tidak ya? Ini kan masih jual lele utuh. Misalnya olahan lele, abon lele atau keripik kulit lele kan sekarang lagi tenar. Itu sudah jadi program kita punya dari komunitas bahwa nanti ketika kita stoknya sudah melebihi, berarti yang lain kita pakai untuk olahan itu. Untuk olahan olahan itu ada keripik kulit lele itu kan ada sabun yang macam tadi. Ini saya jelaskan itu sudah. Ini kami untuk sekarang saja kami kesulitan melayani pasar. Jadi selalu habis ludes gitu ya. Jadi berpikir hanya pembibitan kan kasih besar 3 bulan panen gitu ya. Sambil tempatnya kelompok Lolon Girek ini menjadi tempat belajarnya anak-anak SMK ya sekarang. Iya, benar sekali. Dari mana saja yang sudah belajar? Kalau untuk sekarang itu ada yang
dari SMK Solur Timur, Negeri satu. SMK Negeri 1, SMK Negeri 4 ND, Oh, dari ND juga ya? Ya, Oke. SMK Teluk Hading. dengan SMK Teluk Hading. Oke, itu mereka Lorang. praktek di Lorang. Lorang. Kemudian ada perjanjian kah atau bagaimanakah? Mereka hanya datang belajar, Ya. mengirim murid yang ini. Jadi setelah sekolah itu mengetahui bahwa ada tempat praktek yang bisa mereka gunakan, Oke. mereka yang pertama itu uji coba. Aha. Jadi dikirimlah siswa sama kepala sekolahnya, gurunya survei lokasi, terus dititipkan anak-anaknya selama 2-3 bulan. Mereka juga mempelajari bahwa kita mampu atau tidak untuk mendampingi siswa mereka. Oke. Ternyata dalam 1 tahun ini pengalaman dari anak-anak sangat baik kesannya ke sekolah. Oke. Sehingga dibangunlah MOU antara sekolah dengan kita untuk selanjutnya ke depan tetap berkolaborasi sampai dengan kami dipakai sebagai guru pembina eksternal untuk ujian praktek akhir UN itu. UKK itu istilahnya. Ya. Sudah sampai jadi begitu ya ternyata. Guru terbang istilahnya. Bukan dosen terbang. Terus kalau sudah menerima anak-anak untuk praktek ya, adik-adik untuk praktek, berarti bisa dong dari desa lain juga datang mau belajar misalnya, atau Pak Pisir, Alphonse dan kalian teman-teman bisa membantu teman dari desa-desa lain yang juga mau hal yang sama, belajar hal yang sama. Atau sudah banyak antrian ya misalnya, sudah banyak antrian desa-desa yang mengajak. Sudah banyak antrian sampai Bejawa. Bejawa sudah berkoordinasi untuk minta support. Dalam artian apa nanti kesulitan mereka di mana, kalau bisa kami yang support ke bawah. Terus untuk mendampingi langsung. Kami prioritas untuk Flores Timur, desa atau sekolah ataupun perorangan yang mau mengembangkan dunia ikan ini, terkhusus ikan air tawar ini. Itu kami siap mendampingi ke desanya atau ke tempatnya, atau mereka kami siapkan tempat penginapan untuk datang ke kami. Belajar langsung. Kami sudah membuka hati. Iya, selama-lama boleh penama jadi kelompok selain desa 1000 kolam bisa bikin homestay untuk orang datang belajar, makan ikan lele, mancing sendiri gitu. Itu program jangka panjang. Oke. Kita siap dukung ya, Ruby siap dukung ya, teman-teman Ruby. Ya, dukung bakar lele, makan lele. Gitu. Tapi nanti saya dengar-dengar nanti ada mau bikin festival bulan Agustus nanti. Oh iya. Oh, kira-kira itu ceritanya apa nih? Berawal dari manakah obrolan festival ini? Berawal dari bonsai, ikan lele atau ubur-ubur? Kan punya mimpi di komunitas itu kan mau buat desa 1000 kolam. Jadi berawal dari situ, kami duduk rembuk lalu pikiran sampai di situ. Pikiran sampai membuat sebuah festival supaya kita makin dikenali oleh banyak masyarakat luas. Itu kira-kira bocoran ya, jadi juga mulai bocoran festivalnya rencananya seperti apa nanti kalau festival? Apakah festival 1000 kepala lele mungkin makan lele? Festival kami masih dalam konsep rancang menuju desa wisata. Sip. Jadi ada konsep yang agak beda dengan festival Kalian lagi sama Lok, pokoknya agak beda lah di kita. Kalau mau tahu nanti baru kita akan bocorkan lagi ya di obrolan berikutnya di Ruby. Siap. Saya mau meminta kesan pengalaman dari Pak Afian, habis itu dari Pak Ketua, baru Pak Pisir, kesan-kesan apa selama proses ini memelihara berkelompok. Dalam kelompok juga masing-masing punya karakter-karakter yang berbeda-beda ya, latar belakang pendidikan. Kalau kita budaya yang sama, tapi kalau keriting ketemu keriting terbakar. Rambut air semua saya yang keriting. Tidak. Pak Afian, silahkan. Kalau untuk pesan dan kesan, seperti saya ini kan banyak di waktunya di sekolah. Seperti tugas piket tadi, piket tadi itu kan kalau pagi tidak mungkin saya ada di situ. Saya mungkin pulang sekolah baru kalau ada waktu. Kalau masih ada pekerjaan saat di rumah, tetapi kalau ada punya waktu, saya langsung turun. Itu bukan di jadwal piket saya
saat itu, tetapi di jadwal teman-teman yang lain punya piket juga pas saya turun. Oke. Itu karena saya ambil waktu di sore hari. Terus Mhm. kita punya karakter kan berbeda-beda, tetapi Iya. yang kami dalam satu lingkaran kelompok itu Mhm. berapa orang itu semua sekarang sudah 19 orang itu kan kami sudah sering sebelum kami buat komunitas ini juga kami sudah sering sama-sama itu. Sama-sama. Nah, Oke. biasanya saya orang percayakan untuk dekorasi di mana-mana itu Mhm. kami sering sama-sama begitu. Oh. Terus kebetulan dengan bentuk satu komunitas itu Semakin rasanya memperkuat. macam selalu kompak begitu. Oke. Jadi sudah ada tim Ah. kerja ya, teamworknya sudah terbangun ya. Nah, terus Oke. saya punya waktu lebih kurang, tetapi mereka tetap memahami toh. Mereka Mhm, tetap selalu memahami bahwa saya ini lebih banyak waktunya di sekolah. Mhm. Nanti sore ketika saya ada waktu, saya pasti turun. Mhm. Walaupun teman-teman yang lain punya jadwal piket, tapi saya pasti turun. Kami sama-sama di Biokelompok. Oke, biasa gitu. Tantangan-tantangan dalam kelompok itu kan pasti ada. Kira-kira pesan untuk masyarakat yang menyaksikan atau sahabat Ruby yang sedang menyaksikan ini bagaimana? Kalau sudah punya pekerjaan satu kita tetaplah atau bagaimana dan lain sebagainya. Mungkin dari sisi Pak Fian bisa. Eh, mungkin dari pribadi saya itu Ya. ya. Mungkin dari pribadi saya, walaupun kita sudah punya pekerjaan tetap, tetapi Mhm. kalau masih ada pekerjaan sampingan yang kita masih mampu, Mhm. untuk apa kita diam? Oke. Sekaligus pengembangan diri juga ya. Nah, Oke. kita mencari pengalaman. Mhm. Dan juga Mungkin, bertemu orang banyak ya. Oke. Pak Ketua, Pak Ketua ini bagaimana nih pesan-pesan, mungkin kesan-kesan? Untuk saya sendiri, Mhm. memang saya merasa bangga Oke. karena waktu saya kuliah Mhm. selesai, saya punya ilmu, Mhm. saya bisa berbagi kepada teman-teman yang lain, Oke. sehingga sampai sekarang banyak teman-teman yang di komunitas Mhm. maupun ada anak-anak SD, Mhm. SMP Mhm. juga sudah banyak yang sudah tahu mengenai cara budidaya ikan air tawar. Oke. Sip, jadi itu ya. Mhm. Mungkin pesan mungkin orang tua kalau anak mau ambil jurusan yang sama dengan saya jangan takut. Pulang tinggal pelihara ikan kan gitu. Pesannya kalau mau ambil jurusan perikanan Mhm. di budidaya ikan air tawar, silakan saja, Mhm. jangan terlalu takut. Oke. Kita lebih banyaknya di dunia usaha. Jadi jangan takut untuk memilih jurusan atau memilih budidaya ikan air, Pak. Pembina, aduh, berat ya pembinaan. Kira-kira bagaimana ada pesan, kesan, pesannya juga buat kelompok, buat anggota, buat masyarakat juga, buat yang menyaksikan. Kalau saya memang sangat berat, Sevi. Oke. Berat dalam artian bahwa saya tidak mengenal mereka Mhm. dan start awal itu memang saya rasa maju atau mundur, tapi memang ada kekuatan lain yang membuat saya bisa bertahan. Oke. Biasanya alam Nah. alam raya tuh punya cara kerja sendiri ya, atmosfer ini. Karena Oke. memang waktu itu saya datang dengan niat yang baik. Oke. Dalam artian saya mau mereka memanfaatkan sumber daya ini Mhm. untuk mereka. Mhm. Mhm. Itu yang membuat saya kuat. Saya juga tidak mengerti apa yang mendorong saya. Mhm. Mhm. Sehingga dalam perjalanan saya bisa ketemu dengan mereka. Mhm. Oke. Tapi satu sih, Ibu Sevi, bahwa seumur hidup saya di Larantuka, saya baru tahu Mhm. dari Alin ketika ketemu saya, Mhm. bahwa air yang kita nikmati selama ini ya sumbernya itu Belepanawa itu. Mhm. Mhm. Jadi kita sering ngomong air Bama, air Bama. Ternyata itu hanya karena memang posisinya saja. Airnya mengalir dari Iya. Belepanawa ke Tapi cerita Bama. sejarah dan perjuangan itu ternyata saudari mereka yang dikorbankan untuk Ya. jadi air yang kita nikmati sekarang. Itu yang membuat saya, apakah saya mungkin memberi ucapan terima kasih Mhm. atas apa yang saya nikmati selama ini. Amin, betul. Dan ternyata Mhm. sampai dengan saat ini ada manfaat. Mungkin pesan saya untuk adik-adik
yang baru mau belajar ke jenjang pendidikan lebih tinggi, kalau kita belajar di dunia perikanan itu sebenarnya kalau di laut kita belajar gampang. Karena tidak pelihara, hanya bagaimana cara kita pergi ambil. Yang pelihara Tuhan itu. Kalau di darat kita cukup capek sedikit, tetapi bisa menikmati hasilnya luar biasa. Kalau untuk orang tua, bisa mendorong mereka untuk, kalau saya lihat perkembangan di sekolah perikanan di Flores Timur, ada dari Solor, ada Nara, Larantuka 2, satu di Watuiti sama di Lorang, itu minat untuk ke bidang perikanan sangat sedikit di situ. Jadi harapkan orang tua bisa mendorong anak-anak untuk bisa menggeluti dunia ini, dunia perikanan ini. Karena di laut juga potensinya sangat besar, di darat juga bisa. Jadi untuk orang tua bisa minimal mendorong membantu anak-anak untuk ketiga sekolah ini. Itu memang diharapkan dari sekolah-sekolah untuk kita bagaimana sosialisasi, terus media ini saya manfaatkan untuk menyampaikan pesan ini dari sekolah, dari guru-guru yang memang sangat mengharapkan itu. Kalau untuk masyarakat umum, kami untuk Flores Timur itu niat kami untuk menjadikan Blepanawa itu sebagai desa contoh. Termasuk Dinas Perikanan Kabupaten juga sudah saya sampaikan bahwa tolong fasilitasi kami untuk bisa kita berkembang, dan dari sini Flores Timur belajar bagaimana kita mengembangkan sumber daya yang ada yang memang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Kalau tadi soal Pak Piser merasakan ada dorongan apa dan lain-lain, air tuh punya kekuatan sendiri ya. Air itu punya kekuatan sendiri. Kita tidak rasa atau tidak sadar bahwa ini yang ada di udara ini itu akumulasi dari luapan air ya. Atmosfer ini kan, dan itulah ya cara kerja alam semesta itu tidak bisa kita. Anda yang sedang menyaksikan di belakang-belakang kamera juga, Anda juga tercover oleh alam raya untuk ada di sini dan menyaksikan kami. Terima kasih untuk Pak Piser, orang Lembata, tidak tahu apa-apa, tiba-tiba datang di Blepanawa. Ya. Oke, di kampung halamannya Pak Piser di Lembata saya sudah pergi. Ini daerah lain, saya punya tante juga ada yang lain, ya gitu. Ini akhirnya kita bertemu di sini. Itulah cara kerja alam raya. Terima kasih buat Bapak Piser, Pak Piser, Alphonse, Ketua, Pak Fian. Terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir di sini, yang punya semangat yang sama, belakang kamera semua. Terima kasih sudah menyaksikan Ruby, Rumah Bincang Flores Timur. Apa yang kita kerjakan dilakukan dengan sepenuh hati, setulus hati, atmosfer akan mendukung kita. Alam raya itu pasti akan mendukung kita. Tenaga, energi, pikiran, bahkan keringat yang jatuh sekalipun akan diperhitungkan. Ucapan juga akan diperhitungkan, karena semua yang keluar dari tubuh kita itu akan kita tuai. Tapi kalau hal-hal baik yang kita keluarkan dari diri kita, itu pasti akan kita tuai dengan hal baik juga. Jadi semua perbincangan kita dari ini, misalnya sahabat Ruby yang berkeinginan untuk mengundang teman-teman dari kelompok Lolon Girek untuk mendampingi teman-teman bagaimana membudidaya ikan lele, ikan air tawar dan lain-lain, silahkan langsung saja ke Desa Blepanawa, temui teman-teman ini, bisa langsung atau langsung kunjung saja ke kolam budidaya ikan lelehnya. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir bersama kami di Rumah Bincang Flores Timur. Kiranya perbincangan kami hari ini bisa bermanfaat untuk semua sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan Rumah Bincang Flores Timur. Mudah-mudahan bisa ada semangat baru, energi baru, dan menghasilkan desa-desa tematik yang lain. Tidak hanya soal 1000 leleh, 1000 kolam, tapi siap tahu bisa menjadi desa-desa dengan tematik-tematik yang lain. Terima kasih, saya Sevi Belang. Sampai jumpa lagi.